Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ekonomi Syariah dengan materi analisis bisnis syariah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Sugeng Priyono dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di pertemuan kali ini saya beserta teman saya Wiji Lestari dan juga Ridwan Oktoriansyah, kami akan mempresentasikan materi terkait memahami aspek ekonomi, sosial, dan AMDAL dalam bisnis. Untuk pengertian yang pertama yaitu aspek ekonomi dan sosial. Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi perusahaan itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Dalam aspek ekonomi dan sosial, dampak positif yang diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat khususnya dan pemerintahan umumnya. Selanjutnya, dampak yang timbul yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan tingkat pendapatan keluarga, perubahan pola nafkah, adanya pola nafkah ganda, tersedianya jumlah dan ragam produk barang dan jasa di masyarakat, dan tersedianya sarana dan prasarana. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang mengatur pengusaha saham yang efisien dan efektif, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum pernah terjamah. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional, yaitu melalui menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, memberikan nilai tambah bagi manufaktur, pemerataan pendistribusian pendapatan, peningkatan PDRB dan PAD. Dan yang terakhir, pengembangan wilayah melalui meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, terbuka lingkungan pergaulan, membuka isolasi dan cakrawala bagi penduduk. Adapun peningkatan pendapatan nasional ditinjau dari aspek ekonomi, salah satu kelayakan usaha atau dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut dalam peningkatan pendapatan nasional atau daerah melalui PDB dan PAD. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan produksi atau production approach, yang kedua, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, dan yang ketiga, pendekatan pendapatan yaitu income approach. Analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum suatu investasi, suatu usaha dijalankan. Dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada saat kegiatan usaha atau proyek dilakukan sekarang atau baru terlihat beberapa waktu kemudian di masa yang akan datang. Dampak lingkungan hidup yang terjadi adalah berubahnya suatu lingkungan dari bentuk aslinya seperti perubahan fisik, kimia, biologi, atau sosial. Perubahan lingkungan ini jika tidak diantisipasi dari awal akan merusak tatanan yang sudah ada, baik terhadap fauna, flora, maupun manusia sendiri. Oleh karena itu, sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun yang akan datang. Peraturan Perundangan Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 1, analisis dampak lingkungan hidup harus ditelaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain, analisis dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak, dan jika iya maka akan diberikan jalan alternatif
pencegahannya. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu perlu dilakukan studi AMDAL sebelum usaha dilakukan. Mengingat kegiatan-kegiatan investasi pada sebelumnya akan mengubah lingkungan hidup. Oleh karena itu menjadi penting untuk memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup sebelum investasi dilakukan. Adapun komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya yaitu pertama, hutan lindung, hutan konservasi dan cagar biosfer. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, keanekaragaman hayati. Yang keempat, kualitas udara. Yang kelima, warisan alam dan warisan budaya. Yang keenam, kenyamanan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan penting bagi masyarakat di sekitar suatu rencana usaha atau kegiatan, antara lain pertama, kepemilikan dan penguasaan lahan. Yang kedua, kesempatan kerja dan usaha. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat. Dan yang terakhir, kesehatan masyarakat. Tujuan studi AMDAL adapun yang pertama, mengidentifikasi semua rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. Yang ketiga, memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dan yang terakhir, merumuskan RKL dan RPL. Untuk kegunaan studi AMDAL sendiri, yang pertama, sebagai bahan bagi perencanaan dan pengelola usaha dan pembangunan wilayah. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, memberi masukan untuk penyusunan desain rincian teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat, memberi masukan untuk menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Dan yang terakhir, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Adapun untuk rona lingkungan hidup, sasaran utama AMDAL adalah untuk menjaga melestarikan lingkungan hidup atau dengan kata lain, untuk menjaga lingkungan hidup dari segala bentuk kerusakan, pencemaran atau kegiatan yang merugikan kelestarian lingkungan hidup yang pada akhirnya akan merugikan manusia sendiri. Rencana pengelolaan lingkungan harus diuraikan secara jelas, sistematis, serta mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, rencana pengelolaan lingkungan memuat pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, pedoman, atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan, atau meningkatkan dampak penting, baik negatif maupun positif, yang bersifat strategis dan bila dipandang perlu lengkap pula dengan acuan literatur tentang rancang bangun penanggulangan dampak yang dimaksud. Yang kedua, rencana pengelolaan lingkungan dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rencana rinci rekayasa dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan mencakup pula upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan karyawan pemprakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus dan pelatihan. Dan yang terakhir, rencana pengelolaan lingkungan juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan untuk melaksanakan KRL. Selanjutnya, perakiraan dampak besar dan penting. Dampak melakukan AMDAL perlu dijelaskan dampak besar dan penting yang bakal timbul melalui perkiraan yang benar.
Penyusunan AMDAL hendaknya dimuat dengan hal-hal yang berikut. Yang pertama, perkiraan secara dampak usaha atau kegiatan pada saat prakonstruksi, konstruksi operasi, dan pasca operasi terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang diperkirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana usaha. Yang ketiga, dalam melakukan telaah butir 1 dan 2, diperhatikan dampak yang bersifat langsung atau tidak langsung. Yang keempat, mengingat usaha atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif usaha atau kegiatan, lokasi atau teknologi yang digunakan sehubungan dengan AMDAL merupakan komponen dari studi kelayakan, maka telah dilakukan untuk masing-masing alternatif. Yang kelima, dalam melakukan analisis perakiraan dampak penting agar digunakan metode-metode formal secara matematis. Dan terakhir, evaluasi dampak penting dan besar. Hasil evaluasi mengenai hasil telaah dampak besar dan penting dari rencana usaha atau kegiatan ini selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang bertanggung jawab untuk memutuskan kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Perundangan Nomor 27 Tahun 1999. Yang pertama, telaah terhadap dampak besar dan penting. Yang kedua, telaah sebagai dasar pengelolaan. Cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.